Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur pada malam ini kita bisa melanjutkan talabul ilmi kita. Dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas yang hak ini sampai kita wafat. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk tetap istiqamah. Maka kita terus berdoa dan jangan sampai pernah ada di benak kita rasa ujub, rasa tertipu dengan mengatakan kita sudah di atas yang hak, maka kita tidak akan menyimpang. Tidak. Oleh karena itu dengan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita kuat di atas yang hak ini. Dan kita ikhlas mencari ilmu agama ini. Kita angkat kejahilan dari pribadi kita, dan kita angkat kejahilan dari keluarga kita, dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui dari kebenaran ini. Dan penyebab bertambahnya iman paling besar, kita belajar ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah tauhid Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab fadlu tauhid atau bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan tauhid sebagai penghapus dosa. Terakhir kita membahas Allah mengharamkan api neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala al-muallif rahimahullah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabb 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradhina as-sab'a fi kaffatin aw fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahhaha. Baik. Kita mulai dari perawi hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri, nisbatun ila Bani Khudrah, sahabiyun jalil wa banu sahabi. Dia sahabat, bapaknya sahabat. Rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau meninggal tahun 74 Hijriah. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Alfiyahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Yang paling banyak atau yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Setelahnya Abdullah ibn Umar. Wa Anasun, yang ketiga Anas bin Malik. Wal Bahru, yang keempat Ibnu Abbas. Kal Khudri, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang terakhir istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri di antara sahabat yang banyak sekali menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan. Huwa Musa bin Imran, Rasulullah ila Bani Israel wa kalimur Rahman. Beliau namanya Musa ibn Imran, diutus kepada Bani Israel dan tentunya diutus bersama saudaranya Harun. Dan Nabi Allah Musa terkenal julukannya Kalimullah, yang mana Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Adzkuruka, jadi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku sesuatu. Dengannya adzkuruka ay uthni alaika, aku memuji engkau ya Allah, aku menyanjung engkau ya Allah. Wa ahmaduka bihi, dan memujimu ya Allah dengan kalimat tersebut. Wa ad'uka bihi wa atawassalu bihi ilaik idza da'autuk, dengan kalimat itu aku mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan berdoa atau tatkala aku berdoa kepadamu. Maka Allah menjawab, katakan la ilaha illallah. Qal, Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua hambamu yaquluna hadza, mengucapkan kalimat ini. Tidak ada kekhususan. Orang beriman semua mengatakannya. Maka Allah menjawab, qala ya Musa, wahai Musa, law anna samawati, sekiranya 7 langit, as-sab'a, wa amirahunna ay man fihinna minal ummari ghairullah, dan apa yang ada padanya, yang meramaikannya langit tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala, ghairi, selain Allah, selain aku, wal aradhina as-sab'a, dan 7 lapis bumi, fi kiffatin ay law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffah, sekiranya 7 langit beserta isinya, demikian pula 7 lapis bumi diletakkan di satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di sebelah daun timbangan lagi, seperti timbangan emas lah, atau ya timbangan emas, karena punya dua daun. Separuhnya langit dan bumi beserta isinya, separuhnya kalimat la ilaha illallah. Malab bihinna rajhat alaihinna, niscaya la ilaha illallah lebih berat dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Baik, tetapi perlu kita mengetahui derajat hadis ini. Antum lihat catatan kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, wan Nasa'i fi al-amal al-yawm wal lailah, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, wa qala Al-Haythami fi Majma' az-Zawaid, rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu wuthiqu wa fihim dha'f. Namun di dalamnya ada kelemahan. Oleh karena itu sebagian melemahkan hadis ini. Cukuplah hadis yang sahih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hadis ini sebagian mempertentangkan kesahihannya, maka cukup hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan An-Nasa'i dan Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang bagus, yusahu bi rajulin yaumal qiyamah aw min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan diumumkan seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan khayala ramai. Fayunsharu lahu 99 sijillan, dibukakan 99 catatan. Kullu sijillin minha maddal basar, satu catatan panjangnya sejauh mata memandang.
Thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah. Kemudian Allah berkata kepada umat Nabi Muhammad ini, atunkiru min hadza syai'a, apakah engkau ingkari yang 99 ini? Fayaqulu la ya Rabb, hamba ini menjawab tidak ya Allah. Fayaqulu alaka udhrun aw hasanah, Allah kembali bertanya, punyakah engkau uzur terhadap catatan yang 99? Berarti kalau dilihat dari bentuk hadis ini 99 sejauh mata memandang ini dosa semua. Sehingga Allah mengatakan, apa ada uzurmu melaksanakannya? Atau apakah punyakah engkau kebaikan yang lain? Fayuhab atau fayahabur rajul fayaqul, orang ini takut dengan melihat 99 penuh dengan dosa. Maka orang ini mengatakan, la ya Rabb, saya tidak punya kebaikan dan saya tidak punya uzur ya Allah. Fayaqul Allah azza wa jal, bala inna laka indana hasanah. Maka dijawab oleh Allah, engkau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dhulma alaik, engkau tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dikeluarkanlah kartu yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah wa ma hadhihi as-sijillah. Hamba ini heran, ya Allah, apa-apaan ini? Kartu melawan 99 catatan. Satu catatan saja sejauh mata memandang. Mampukah yang sedikit ini melawan yang 99? Fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, innaka la tudlam. Wahai hambaku, tenang, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Qal fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah. Maka Allah letakkan 99 catatan amal buruk sejauh mata memandang di satu daun timbangan, kemudian diletakkan kartu berisikan syahadatnya di satu daun timbangan lagi. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka tashatis sijillat, catatan yang 99 itu naik. La ilaha illallah itu turun. Ini menunjukkan lebih berat sebatas kartu tersebut daripada 99 catatan amal yang penuh dengan dosa. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Inilah dia hadis yang sahih. Adapun yang tadi, ya, sebagian para ulama mendhaifkannya, melemahkannya karena di dalamnya ada beberapa perawi yang dhaif. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa arti hadis ini? Tetapi lahu syahid. Ya, ada penguatnya dari sisi makna. Ya, mungkin dari sisi sanadnya lemah iya, tetapi makna benar berdasarkan hadis yang tadi, yang senada dengannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dzikra. Beliau minta kepada Allah untuk diajarkan zikir. Yuthni alaihi bih, dengan zikir itu ia memuji Allah. Wa yatawassalu ilaihi bih, dengan zikir itu ia bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Fa arsyadahu Allah an yaqul la ilaha illallah. Allah pun menunjukinya untuk mengatakan la ilaha illallah. Hal yang senada bahwa la ilaha illallah zikir paling afdal. Nabi bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal zikir la ilaha illallah, seafdal doa alhamdulillah. Baik. Fa adraka Musa anna hadhihi al-kalimata kathiratun dzikruha ala alsinatil khalq. Nabi Musa sadar kalau la ilaha illallah ini banyak orang yang mengucapkannya. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bi dzikrin yamtazu bihi an ghairihi. Nabi Musa minta zikir yang diajar oleh Allah itu khusus untuk dirinya. Orang lain tidak memakainya.
fabayyana Allahu lahu 'idhama fadli hadzal dzikr. Maka Allah pun mengajarkan, Allah pun menjelaskan kepada Nabi Musa, la ilaha illallah ini zikir yang paling agung. Alladzi arsyadahu ilaihi, yang telah ditunjuki kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl, dan tidak ada zikir yang mampu menandinginya sisi keutamaan, tidak ada sama sekali. Benarlah sabda Nabi, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Tapi orang tasawuf tidak. La ilaha illallah itu zikirnya orang syariat. Kalau sudah naik ke hakikat, lain zikirnya. Kalau sudah naik ke ma'rifat, lain lagi zikirnya. Ayo sekarang, mana yang kita ikuti? Ya, ikut Nabi atau ikut orang tarekat? Pertanyaannya. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis yang lain. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun ashiyata arafah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebutkan seafdal yang aku katakan, seutama-utama atau yang paling utama aku katakan dan dikatakan oleh seluruh nabi di siang hari Arafah, waktu wukuf di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu yang paling afdal dikatakan oleh para nabi, tidak ada lagi yang paling lebih afdal. Tidak ada la ilaha hu dibatal zikir Allah. Atau kadang-kadang yang zikir masih kelas syariat, la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah. Ini berzikir bid'ah. Tidak ada cara Nabi seperti itu. Jadi la ilaha illallah tidak ada zikir yang mampu menandingi keutamaannya. Kalau Nabi sudah mengatakan demikian, wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu jujur dan dibenarkan. Dia benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna dari hadis yang tadi. Munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan keutamaan tauhid? Di antara keutamaannya sebagai penghapus dosa. Anna fihi bayan fadli kalimat tauhid. Di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'u 'adiluha fil fadilah. Tidak ada kalimat yang mampu menandinginya dalam sisi keutamaan. Karena Nabi disebutkan bab ini babu fadlit tauhid. Bab keutamaan tauhid. Tauhid itulah la ilaha illallah. Baik, ma yustafadu minal hadis. Terakhir, apa yang bisa diambil kesimpulan dari hadis ini atau kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah. Besarnya, agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Karena mengandung tauhid dan mengandung keikhlasan. Yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan giatnya beliau, semangatnya beliau untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan nabi dan rasul yang paling utama 5, ulul azm. Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, ya, Muhammad. Sehingga Nabi Musa julukannya Kalimullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya Kalimuhu wa Khaliluhu. Disebutkan dalam Sahih Muslim tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ala
Inna Rabbi qad ittakhadhani khalila. Ketahuilah, Tuhanku telah memilihku sebagai kekasihnya. Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila, walakin ukhuwatal Islam. Sekiranya boleh aku menjadikan manusia ini sebagai kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Tetapi yang ada hanya persaudaraan Islam. Baik. Yang ketiga, keutamaan atau faedah dari hadis ini. Annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Ibadah tidak bisa dikatakan ibadah kecuali kalau datangnya dari Allah. Ada izin dari Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman ini betapa banyak ibadah-ibadah yang bukan dari Allah, yang bukan dari Nabi. Justru datangnya dari orang luar Islam. Walaysa lil insan an yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Tidak ada jalan bagi manusia ini untuk buat-buat cara beragama. Tidak ada jalan. Tuan guru nggak ada haknya buat zikir, buat selawat, nggak ada haknya. Ini enggak, setiap kelompok punya zikir, setiap kelompok punya selawat, setiap bulan keluar ijazah. Kalau mau ijazah bayar. Manusia nggak ada hak. Siapapun apapun derajatnya manusia tidak ada hak. Jadi manusia tidak punya hak. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang membuat atau mengikuti perkara bid'ah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah yang mengikuti bid'ah ini memiliki Tuhan selain Allah yang membuatkan mereka agama, yang membuatkan mereka syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita lihat setiap guru punya zikir masing-masing. Ini zikir ini andalannya, ini zikir ini andalannya, ini zikir ini andalannya. Kemudian murid bangga, ini malam Jumat ini istilahnya kayak minyak gitu ya, dijarin nih katanya, bacakan sekian selawat. Ayamnya sekian. Ya. Di saat bulan purnama, selawat sekian, Fatihah sekian, ini minyak ini dan semisal. Dan ini doa ini sudah dapat ijazah sekian dari para ulama. Enggak ada ya, enggak ada izin, enggak ada lisens untuk para tuan guru buat zikir, buat apa, enggak ada. Ya, sudah ditutup sudah. Begitu Nabi wafat, habis sudah izin, enggak ada sudah. Maka di zaman sahabat, terkadang sahabat berijtihad untuk zikir, untuk doa. Sekiranya salah, Nabi salahkan. Sekiranya benar, Nabi akui. Contoh, pernah sahabat sholat, Allahu Akbar, dia baca iftitah, dia coba-coba. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tanya, siapa yang bunyi gini tadi katanya? Tadi yang berani ngaku, saya Rasulullah katanya. Sungguh sekian malaikat berlomba-lomba untuk mencatat. Zaman Nabi, sahabat karena semangat beribadah dia coba-coba. Kalau memang kalau benar diakui oleh Allah, diakui oleh Nabi. Setelah wafat Nabi, nggak ada sudah jalan. Kemudian ada sahabat bangun dari ruku, i'tidal. Rabbana lakal hamdu, hamdan. Dia nambah sahabat nih. Dia coba-coba juga nih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi tanya lagi, siapa yang tadi katanya? Ditanya terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Rasulullah. Sekian malaikat berlomba-lomba mencatatnya. Zaman Nabi itu, zaman sekarang nggak ada. Ya. Mungkin dikatakan guru datang, ya, didatangi oleh Nabi. Ya, kamu sini gelidung, gelamang, setiap masjid. Nggak ada itu. Ini zaman Nabi ya. Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Begitu Nabi wafat, nggak ada, sudah tutup. Jadi ketahuilah sahabat tuh bukan berkeinginan buat bid'ah, tapi semangat. Coba-coba. Buktinya dalam hal yang lain salah disalahin oleh Nabi. 3 sahabat dalam hadis yang riwayat Al-Bukhari Muslim. 3 sahabat datang ke rumah Nabi SAW ke istri Nabi, tanya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Oh, Nabi tidur, Nabi sholat. Bagaimana puasa Nabi? Oh, Nabi puasa, Nabi kadang-kadang tidak puasa. Bagaimana Nabi SAW dengan istrinya? Oh, Nabi menggauli istrinya. Coba dengarkan ini. Sikap sahabat yang 3 ini, yang semangat juga, tetapi ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah, disalahkan oleh Nabi.
Yang pertama mengatakan, ya ini Nabi kok sedikit sekali ibadahnya. Wajar katanya. Karena Nabi itu sudah diampuni yang telah lewat dan yang akan datang. Kita ini nggak ada jaminan. Harus lebih semangat lagi. Maka yang pertama mengatakan, saya tidak akan tidur, sholat terus. Yang kedua mengatakan, saya tidak akan berbuka, puasa terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi para wanita. Bahkan dalam sebuah riwayat, saya kalau makan daging langsung saya pengen menggauli istri saya. Maka saya tidak akan makan daging, katanya. Didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, betul kalian mengatakan begini. Benar ya Rasulullah. Ketahuilah saya orang paling takwa kepada Allah, seorang paling takut kepada Allah. Meskipun demikian saya sholat, saya tidur, saya puasa, saya tidak puasa berbuka, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini dah buktinya. Kalau memang tidak ada wahyu, disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang ada wahyu membenarkan, dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai jangan ada alasan. Wah kan zaman sahabat, zaman Nabi kan buat-buat juga dia. Zaman wahyu sekarang, zaman iblis, yang ngasih wahyu. Sudah nggak ada, putus sudah wahyu itu. Baik. Jadi ibadah tidak sah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya jalan untuk membuat-buat. Lianna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuru bihi. Ingat di sini Nabi Musa minta kepada Allah supaya diajarkan. Kalau kita kan buat sendiri kita zikir. Nabi Musa Nabi ini, Nabi enggak buat-buat dia. Minta kepada Allah, ya Allah ajar saya zikir. Baik. Yang keempat, faedah hadis ini, anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilaihi kan aktsara wujudan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka tentu dia banyak. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alimu muttaran ilaiha kanat aktsara al-adhkar wujudan wa aysaraha husulan. Maka la ilaha illallah karena orang alim membutuhkannya, dunia membutuhkannya, maka dialah zikir yang paling banyak dan dialah zikir yang paling gampang. Yang kelima, annallaha fawqas samawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langit. Karena Allah mengatakan, wa amiruhunna ghairi, dan penduduknya selain diriku. Penduduk langit selain diriku. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Berdasarkan banyak ayat. Yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadzal kalimah. Haruslah dalam menyebut zikir la ilaha illallah ini minat talaffudzi biha kulliha, harus dilapazkan semuanya. Wala yuqtasaru ala lafdzil jalalah, tidak boleh hanya sebatas Allah 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 hu. Ya, kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Nah, zikirnya orang tarekat nih pasti sudah. Ingat, dan setiap tarekat pasti andalannya zikir. Enggak ada lain, andalan zikir. Kalau mau naikkan tarekatnya, zikir. Ya. Kemudian yang dipakai apa? Itu apa namanya? Punyanya biksu itu. Ya. Tasbih. Ya. Maka disebutkan oleh para ahli sejarah, tidak ada di dalam orang Arab itu tasbih, enggak ada itu. Justru ditemukan di agama Buddha. Ya, punyanya biksu itu. Maka lihat, ya, Solin bagaimana? Oh, banyak ini. Baik. Sekarang lebih modern lagi, pakai alat itu. Ya. Dibeli di Mekah. Jadi di Mekah ini jangan heran, banyak sekali tasbih itu. Ya, dikirim dari Cina. Coba Cina buat tasbih. Ya. Dikirim dari Turki. Kemudian lebih aneh lagi, ada tasbih katanya punya khasiat yang luar biasa, yang dibuat dari kayu koka. Kayu koka ini apa? Kayu kapal perahu Nabi Nuh katanya. Oh, banyak itu khurafatnya. Ya. Sekarang kan pakai alat. Nah, ternyata bukan dipakai hitung zikir saja, pakai hitung jumlah penumpang di pesawat juga. Ya. Coba lihat ya. Baik. Yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Hadis ini menetapkan bahwa amalan itu punya timbangan dan timbangan itu benar.
Yang kedelapan, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la annal anbiya yahtajun ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi membutuhkan peringatan atas keutamaan la ilaha illallah. Artinya para anbiya sangat membutuhkan untuk mengingatkan keutamaan la ilaha illallah. Dan yang terakhir, annal ardina sab'un kas-samawat. Sesungguhnya bumi ini 7 lapis, demikian pula langit itu 7 lapis. Antara satu langit sampai langit berikutnya perjalanan 500.000 tahun. Baik, terakhir kita habiskan bab ini sehingga kita masuk ke bab berikutnya nanti. Walid Tirmidzi wa hasanah. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan dan derajatnya hadis ini sahih kalau ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, sekiranya engkau mendatangiku bil qurabil ardi, sepenuh bumi, khataya, dosa. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. La ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi ampunannya. Baik. Rawi hadis ini dari sahabat Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin. Anas ini berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Masih kecil dia dikirim oleh ibunya Ummu Sulaim. Masih kecil dikirim untuk membantu Nabi, itu ibu beliau adalah Ummu Sulaim. Lalu di saat itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha, mas kawinnya masuk Islam. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendoakan Anas ini, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah anaknya Anas, hartanya Anas. Wa waladahu, perbanyaklah anaknya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Mata sanata 92. Beliau meninggal tahun 92 Hijriah. Akhir sudah sahabat, ya. Wa qila sanata 93, sebagian mengatakan tahun 93 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah, umur beliau lebih 100. Karena berkahnya doa Nabi, yang mendoakannya salah satunya adalah ya Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Jadi boleh orang minta panjang umur, boleh. Dan Nabi katakan ya khairun nas man tala umruhu wa hasana amaluh. Orang yang paling baik panjang umur, baik amalan. Orang yang paling buruk panjang umur, jelek amalan. Namun karena kenyataan sekarang apa? Orang yang baik itu cepat dia mati. Tapi kalau orang jahat lama-lama matinya. Ya. Baik. Disebutkan lau ataitani bil qurab. Arti qurab ini adalah ay mil'uha aw ma yuqaribu mil'uha, sepenuh bumi datang dosanya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, ay tsumma mutta, kemudian engkau mati hala kaunika saliman minasyirik, dalam keadaan tidak syirik. Dosa banyak tapi syirik tidak. Ya, enggak pernah pakai pelet senggeger. Ya, enggak pernah pakai foto-foto jimat-jimat, enggak ada. Enggak pernah minta air berkah di kubur, enggak pernah. Ya, keris dan semisalnya. Tidak percaya ini hari baik hari buruk, tidak ada itu. Tidak percaya kalau kecial bunyi di maling misalnya, tidak ada sudah itu. Artinya sunyi dari syirik. Tapi dosa lain banyak. Ya. Dosa lain banyak. Wa hadza syartun fil wa'd bi husulil maghfirah. Inilah syarat untuk mendapatkan ampunan. Yang penting tidak syirik. Ya, yang penting tidak syirik. Baik. Maghfirah. Maka Allah datangkan sepenuh bumi ampunan. Al-maghfirah, maghfirah secara bahasa as-sitru, penutup. Oleh karena itu disebutkan waktu Nabi masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihil mighfar. Di atas kepala Nabi mighfar. Apa mighfar? Seperti helm untuk menutup kepala biar terhindar dari panah, tombak dan semisalnya, terbuat dari besi. Nah, maghfirah ay as-sitr, penutup.
Wa syar'an, secara syara' arti maghfirah tajawuzullah an khataya wa dhunubi ibadih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menutupi dosa-dosa hambanya. Itu arti maghfirah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan an rabbih, dari Allah berita ini. Azza wa jal annahu yukhatibu ibadah. Allah berbicara kepada hambanya. Wa yubayyinu lahum sa'ata fadlih. Allah menjelaskan kepada hambanya luasnya karunia Allah. Wa rahmatih, luasnya kasih sayang Allah. Bayangkan, hanya satu rahmat yang turun ke dunia ini. Dengan satu ini kita saling sayangi para jamaah. Maka Allah Ar-Rahman, Dzur Rahmatil Wasi'ah, yang punya rahmat yang luas. Hanya satu rahmat yang turun, tapi luar biasa. Bagaimana ibu menyayangi anaknya? Coba antum lihat kera ya. Kera. Waktu menggendong anaknya. Atau dilepas anaknya. Begitu kita datang, baru angkatkan batu, anaknya langsung diambil. Lari. Hanya satu rahmat kita bagi-bagi ini. Segalaknya singa, tidak mungkin akan makan anaknya. Adapun kelihatannya makannya dia ngelatih dia. Ya, untuk memburu dan semisal. Hanya satu rahmat. Yang 99 itu nanti diberikan kepada orang beriman di akhirat. Maka Ar-Rahim, Dzur Rahmatil Wasilah, rahmatnya nyambung untuk orang beriman. Di dunia dapat, di akhirat nyambung terus. Kalau orang kafir di dunia iya dapat rahmat, tapi kalau sudah akhirat goro oleh neraka. Kering dia, enggak ada sudah. Wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kathurat. Allah mengampuni dosa berapapun banyaknya, madamat duna syirki, selama dosa itu bukan kategori syirik. Selain syirik. Wa hadzal hadits mithlu qoulihi ta'ala, hadis ini semisal dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Kaitan hadis ini dengan bab keutamaan tauhid dan dia sebagai penghapus dosa. Anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid. Hadis ini menunjukkan bukti nyata betapa banyaknya pahala tauhid itu. Wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat. Tauhid itu mengampuni dosa-dosa berapapun banyaknya. Ini para jamaah, maka pelajari tauhidnya benar. Jangan alpa sehingga tidak bolong tauhidnya. Ya. Yang penting sudah kita miliki ini, insyaallah aman dari neraka itu. Tapi kalau tidak punya ini, yang lain banyak, belum tentu aman. Dan kita mudah-mudahan tetap di atas tauhid sampai kita wafat. Ya. Jangan di saat kepepet, ya, uang amblas 2 miliar karena dirampok, dicuri, datang orang baik hati kepada kita lah. Coba carikan dulu. Dia orang pintar, mungkin dia tahu siapa yang mencuri dia. Iya betul juga, kan kepepet darurat, boleh-boleh aja. Begitu sampai sana stroke mati, tamat kau. Waliyadzubillah. Baik, ma yustafadu minal hadits, kesimpulannya. Beberapa hal yang bisa diambil faedahnya hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhidi wa kathratu thawabih. Keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid. Yang kedua, sa'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Wajudihi, luasnya kemurahan Allah, jud, karam. Wa rahmatih, luasnya rahmat Allah. Wa afwih, luasnya ampunan Allah. Bayangkan, sepenuh bumi bawa dosa tapi enggak ada syirik, datang pula sepenuh bumi ampunan. Yang ketiga, ar-raddu 'alal khawariji, bantahan bagi para khawarij. Alladzina yukaffiruna murtakabal kabirah, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Allati hiya duna syirk, dosa besar selain dari syirik. Bayangkan, sepenuh bumi dosanya, tetap Allah ampuni, yang penting jangan syirik. Ini menunjukkan kalau sudah penuh bumi, bagaimana besar dosanya?
Tapi dosa syirik tidak ada. Allah ampuni. Sekiranya kalau orang berbuat dosa besar itu kafir, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Khawarij mengkafirkan orang Islam dengan dosa besar. Apa dosa besar? Di antaranya berhukum dengan selain hukum Allah. Itu dosa besar para jamaah, bukan kafir. Ayatnya mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Al-Maidah 44 itu. Atau Al-An'am ya. Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa diturunkan oleh Allah maka kafir. Ibnu Abbas menafsirkan itu bukan kafir besar tapi kafir kecil. Nah, mutlak kalau orang Khawarij, pokoknya kafir. Ya, semuanya dikafirkan. Tinggal dia belum kafir. Ya. Nah, hadis ini membantah mereka sebab sepenuh bumi dosanya, tapi Allah maafkan. Sekiranya orang kafir atau sekiranya kalau orang yang berbuat dosa besar dia kafir, Allah tidak mungkin maafkan dia. Baik. Yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalih. Hadis ini menetapkan Allah itu berbicara sesuai dengan kebesarannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata. Yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah, penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Wa annahu tarkus syirki. La ilaha illallah meninggalkan sekutu-sekutu, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan pengalihan ibadah kepada selain Allah. Qalilihi wa katsirih, sedikit maupun banyak. Wala yakfi qauluha bil lisan, tidak cukup hanya sebatas la ilaha illallah di lidah tanpa direalisasikan dalam anggota badan dan perbuatan. Bagaimana ya ke makam bawa air yang dibacakan di atas makam la ilaha illallah? Coba ayo. Ini ingat kita waktu kecil ya, diajak ke Bintaro ya, Skarbela. Jadi kiainya itu sebelum makan itu zikir dulu. Zikirnya la ilaha illallah. Subhanallah enggak perlu. La ilaha illallah saja. Kalimat tauhid dipakai untuk syirik. Ini kan menunjukkan bodohnya kita akal tauhid. Ya, setelah itu baru kita jarum ya. Kemudian kalau di Bintaro sembe terus pakai bekasnya orang makan sirih itu. Lama itu dipakai, coba. Baik, yang keenam, itsbatul ba'ts wal hisab wal jazaa. Hadis ini menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hisab dan adanya balasan. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab yang keempat dari kitab tauhid, bab keutamaan tauhid dan ia adalah sebagai penghapus dosa. Masuk kita pada bab berikutnya, bab man haqqaqa tauhid dakhal jannah bighairi hisab. Orang yang bagus tauhidnya masuk surga tanpa hisab. Inilah dia menunjukkan keilmuan penulis kitab ini. Jadi bentuk babnya menarik terus. Ya. Coba bayangkan. Tadinya keutamaan tauhid mengampuni dosa. Berikutnya, siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya masuk surga tanpa hisab. Sebab yang namanya hisab ini berat para jamaah. Nabi bersabda, "Manuqishal hisab uzzib." Kalau banyak pertanyaan waktu hisab, tanda masuk neraka itu. Ya, tanda akan masuk neraka azab. Tapi demikianlah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita terus mengkaji tauhid ini, sebab ini modal utama para jamaah. Mau berusaha tidak punya modal susah. Ya, kalau ini bukan usaha tapi akhirat lebih ini, ya, lebih dari sekedar usaha menyelamatkan diri dunia akhirat. Kalau tidak punya tauhid, maka sia-sia hidup ini dan akan merana selama-lamanya nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.